Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Asmarani. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 4B. NIM saya 1915155, mata kuliah Praktikum Audiovisual. Kali ini saya akan memberikan upaya 5M dalam mencegah COVID-19. Apakah kalian tahu di negara kita, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Upaya 5M dalam mencegah COVID-19 ada 5. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mencuci tangan. Kapan waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 ini yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait kanker semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Center of Disease Control and Prevention memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena beraktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala, ruangan yang sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan yang lainnya perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Setiap orang harus melakukan physical distancing atau jaga jarak 1-2 meter untuk cegah meluasnya penyebaran COVID-19. Namun, harus lebih ketat dilakukan untuk melindungi kelompok yang berisiko tinggi. Yang pertama, usia 60 tahun ke atas. Yang kedua, orang yang memiliki masalah penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kanker, asma atau paru-paru. Dan juga ibu hamil. Alasan pentingnya menjaga jarak di tengah pandemi yaitu untuk menghindari risiko terkenanya droplet, membantu terkena medis yang berjuang, melindungi keluarga di rumah, dan memutuskan tali penularan. Yang keempat, kerumunan memicu petaka COVID-19. Nah, selain 3 hal di atas tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan
yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes menyatakan di mana untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, ingat semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berada di usia 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Mengapa harus menghindari kerumunan? Menghindari kerumunan agar mencegah terjadinya klaster penularan baru, juga melindungi keluarga, terutama orang tua dan anak-anak. 10 kali risiko penularan keluarga, 2% kematian anak. Anak 0 sampai 18 tahun, 43%-nya kematian lansia di atas 60 tahun. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak diri kalian menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus corona jahat ini. Selain itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu diri kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebab dan menginfeksi dengan cepat. Tahukah kamu, berdasarkan data, lonjakan kasus penularan COVID-19 terjadi karena faktor mobilitas tinggi pada saat liburan panjang. Sebanyak 10-14 hari setelah momen liburan selalu ada lonjakan kasus sekitar 30-40%. Ayo pastikan liburan kamu tidak membawa petaka. Dengan mengurangi mobilitas yang tidak terlalu penting, lakukan tes COVID-19 untuk antisipasi yang lebih aman, selalu pakai masker, jaga jarak dengan orang-orang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.